Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati fi jasati Bapak Ibu guru yang mengampu di MTS Nahdlatul Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat berjumpa. Kita akan mulai belajar lagi, yaitu pelajaran IPS, dan kita masih membahas tentang materi kemarin, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Minggu kemarin kita membahas mengenai luas dan letak wilayah Indonesia. Masih ingat anak-anak berapa luas wilayah daratan Indonesia? Ya. Jadi diperkirakan kira-kira ada 1.919.440 km persegi. Dengan luas daratan Indonesia yang begini luas, otomatis dengan kondisi geografis, astronomis, dan geologis yang begitu menguntungkan, menyebabkan Indonesia ini subur. Ibaratnya negara kita ini adalah seperti Zamrud Khatulistiwa. Jadi seakan seperti satu karpet yang berwarna hijau membentang luas. Tentu saja dalam daratan luas Indonesia yang begini tentu mengandung atau menunjukkan adanya kesuburan tanah, dan dalam kesuburan tanah itu nanti tentu ada potensi-potensi tentang kekayaan alam Indonesia. Apa yang kita namai potensi? Yaitu kemampuan, kekuatan yang belum terwujud atau sudah terwujud namun belum bisa dipergunakan secara luas. Nah, potensi apa saja? Potensi sumber daya apa saja yang ada di Indonesia? Ini pertama, karena ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam, yaitu tentang potensi sumber daya hutan. Apa itu yang kita namai hutan? Hutan adalah wilayah yang sangat luas dan terletak di lereng-lereng atau di dataran tinggi dan mempunyai ciri khas ditumbuhi berbagai macam tumbuhan atau pohon-pohon atau mungkin saja buah-buahan atau tanaman yang lain atau bunga-bungaan. Tapi yang banyak ini adalah mengenai jenis pohon atau jenis tanaman kebun. Kemudian, apa sih fungsi hutan tadi? Hutan di sini mempunyai fungsi pertama, yaitu mencegah erosi. Jadi akar-akar pohon yang banyak tadi mengikat butiran-butiran tanah. Sehingga dengan adanya hutan, air hujan itu tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, akan tetapi jatuh ke permukaan daun dan terserap masuk ke dalam tanah. Fungsi hutan lainnya yaitu menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan keseimbangan air, lebih-lebih pada musim hujan, dan ini bisa tersimpan untuk musim kemarau. Fungsi lainnya yaitu menyuburkan tanah sebagai sumber ekonomi. Kenapa ini bisa dikatakan sumber ekonomi? Kita tahu hutan itu banyak menghasilkan kayu,
maka masyarakat sekitarnya bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Kemudian selain itu juga bisa dipergunakan mengurangi polusi atau pencemaran, lebih-lebih pencemaran udara. Kemudian hutan juga merupakan tempat hunian bagi hewan. Tentu saja yang ada di situ berbagai macam hutan. Kemudian potensi sumber daya alam apalagi, yaitu adanya potensi sumber daya tambang. Indonesia ini adalah merupakan satu negara yang kaya akan bahan tambang. Jadi anak-anak, beraneka macam bahan tambang yang tersedia ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pemenuhan kebutuhan luar negeri. Kemudian bahan tambang itu banyak sekali, bisa saja berupa tambang mineral logam. Ya, jadi ini nanti bentuknya berwujud biji. Jadi contohnya itu ada pasir, besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. Jadi bauksit ini kita ambil 2. Bauksit ini nanti merupakan sumber biji utama yang bisa menghasilkan aluminium. Kemudian bermanfaat pula untuk industri keramik, logam, kemudian untuk kimia dan metalurgi. Kemudian ada pasir besi. Pasir besi ini nanti terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam seperti kuarsa, kalsit, atau amphibol, piroksen, atau biotit dan turmalin. Kemudian bahan tambang yang non logam ini ada, mungkin kalian masih ingat, ada kapur, mungkin saja belerang, ada pasir, ada kaolin, ada asbes, mika atau tanah liat, atau mungkin saja intan. Kemudian ada bahan tambang yang bentuknya energi. Ini adalah menunjukkan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Apa contohnya, Nana? Itu bisa berupa minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara. Nah, bahan tambang yang sifatnya bisa menumbuhkan atau menimbulkan sumber energi ini bisa berupa minyak bumi atau mungkin saja batu bara. Kemudian potensi sumber daya alam Indonesia lainnya yaitu kemaritiman. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai luas lautan mencakup 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Diperkirakan luas laut Indonesia itu ada 5,8 juta kilometer persegi. Tentu saja kita berpikir bahwa laut kita yang begitu luas, di dalam laut itu banyak menimbulkan atau banyak tumbuh potensi-potensi kelautannya. Nah, apa saja potensi kelautannya yang potensi laut di Indonesia itu? Pertama, tentu saja potensi perikanan. Perikanan ini merupakan sumber daya laut yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Nah, potensi perikanan yang sering disebut sebagai potensi lestari ini adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, bisa diperkembangbiakan sehingga jumlah ikan yang ditangkap itu tidak mengalami polusi ikan, populasi ikan. Kemudian potensi kemaritiman lainnya yaitu ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini juga disebut hutan bakau. Nah, ini merupakan tipe hutan yang letaknya itu di daerah pasang surut air laut. Biasanya hutan mangrove ini berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, kemudian muara sungai maupun laguna. Nah, tumbuhan yang hidup di hutan mangrove ini adalah tumbuhan yang tahan terhadap garam yang terkandung dalam air laut. Nah, apa fungsi daripada hutan mangrove? Hutan mangrove ini memiliki fungsi dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa itu fungsi ekologis hutan mangrove? Jadi ini mempunyai sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, kemudian untuk mencari makan atau untuk berkembang biak. Ini fungsi ekologisnya hutan mangrove. Kemudian apa fungsi ekologis yang lain? Ini adalah bahwa hutan mangrove ini berguna untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Karena adanya pengikisan, hantaman gelombang laut yang bertubi-tubi. Sehingga dengan adanya hutan mangrove, ini dinding pantai bisa terlindungi atau terselamatkan. Kemudian fungsi hutan mangrove secara ekonomis, bahwa di dalam hutan mangrove tadi kita dapati adanya kayu dan adanya makhluk hidup, misalkan berupa ikan atau binatang laut lainnya, yang mana benda-benda kayu tadi dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk di sekitarnya. Biasanya kayu pada hutan mangrove dipakai untuk membuat batu karang. Kemudian potensi kemaritiman lainnya yaitu terumbu karang. Terumbu karang ini terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Nah, sebagai negara kepulauan anak-anak, Indonesia ini sangat banyak memiliki terumbu karang dan terluas di dunia. Nah, terumbu karang ini akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat hingga 29 derajat Celcius. Kemudian terumbu karang juga akan tumbuh dengan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Selain itu anak-anak, terumbu karang akan tumbuh baik jika kandungan garam air lautnya tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena alasan kadar garam.
Terumbu karang juga banyak ditemukan di bagian tengah, di bagian Indonesia Tengah, seperti di Sulawesi, mungkin Bali, Lombok, Papua. Ini tempat-tempat terumbu karang ditemukan. Jadi ini anak-anak sedikit yang bisa kita sampaikan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah kalian ilmu yang bermanfaat dan berguna. Kemudian jangan lupa anak-anak belajar dan belajar, meskipun kita belajar dalam jarak jauh, tapi tidak mengurangi rasa semangat kalian. Sebagai tugas akhir, nanti anak-anak ada evaluasi dan bisa kalian temukan pada Google Form yang linknya ada di video ini. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.